Bab 801. Saat ini, Thompson Villa. Elaine sedang berbaring di kursi geladak di balkon yang seluruhnya terbuat dari kaca di lantai 2, mengamati ponselnya dari dekat ke telinga. Lebih dari 300 orang menyukainya, memecahkan rekornya sejak memasang WeChat. Mengenai komentar, saya tidak dapat menghitungnya satu demi satu, atau bahkan mengembalikannya. Elaine akhirnya merasakannya hari ini, yang disebut perhatian. Orang-orang di seluruh lingkaran teman sedang melihat temannya, dan mereka tidak ragu-ragu untuk memujinya di area komentar, dan dia santai dan bahagia. Pada saat ini, saudara perempuan Elaine yang bermain lebih baik, mengirim pesan dari semua orang di grup. "Oh, saudari Elaine pindah ke rumah kelas 1 Thompson hari ini, dan dia harus menjamu dia untuk makan malam." Itu dia. Banyak orang menggemakan, Sister Elaine, Anda pindah ke rumah besar yang menjual lebih dari 100 juta. Ini acara besar yang membahagiakan, mustahil untuk tidak mengundang kami makan malam. Setelah beberapa saat, semua orang dalam kelompok itu keluar dan mengantre Elaine untuk mengundangnya makan malam. Elaine melihat pujian mereka sambil merasa tertekan di dalam hatinya. Undang untuk makan? Bagaimana saya bisa punya uang? Jangan berpikir bahwa saya tinggal di rumah besar yang bernilai lebih dari 100 juta, tetapi saya benar-benar bahkan tidak bisa mendapatkan 1.000. Saat ini, seseorang berkata, Sister Elaine layak. Mengapa Anda harus mengundang Shangri-La untuk membicarakannya? Seorang kakak perempuan dalam kelompok itu berkata, jika Sister Elaine akan makan malam hari ini, saya akan membawa semua orang ke spa kelas atas di malam hari. Rasanya luar biasa. Lalu aku mengundang semua orang untuk bernyanyi di KTV Kaisar Emas malam ini. Setelah menyanyikan lagu tersebut, bagaimana kalau saya mengajak semua orang meremas kaki mereka dan menikmati pijatan kaki? Kalian semua diatur sedemikian padat, maka aku akan mengundang bar larut malam. Semua orang telah mengatur kegiatan malam, jadi saudari tertua yang memimpin berkata, Sister Elaine, Anda mengatakan sesuatu, semua orang menunggu Anda. Ketika Elaine melihat bahwa semua orang telah mengatur dengan sangat baik, dia juga ingin pergi keluar dan bermain dengan para suster di hatinya. Bagaimanapun, dia terlalu tertekan selama periode ini, dan sangat ingin mengambil kesempatan untuk bersantai. Namun, semua orang memintanya untuk mentraktir mereka makan malam, dan tidak mampu membayarnya. Memikirkan hal ini, dia hanya dapat menemukan alasan dan berkata, Sister, maafkan saya. Saya baru pindah, masih banyak tempat untuk dibersihkan di rumah, jadi saya mungkin tidak punya waktu. Oh, seseorang berkata, Sister Elaine, Anda telah pindah, jadi Anda akan perlahan-lahan membersihkan. Hari ini adalah hari pindah rumah. Jika Anda melewatkannya, tidak akan ada pertanda baik seperti itu. Elaine juga sangat bersemangat. Tapi, uang adalah masalah besar. Jacob telah mengembalikan semua sisa uang kepada Charlie, jadi dia hanya bisa pergi ke Charlie dan meminta kembali puluhan ribu. Jadi dia berkata kepada temannya, tunggu saya akan memastikan waktunya dengan keluarga saya, dan saya akan membalasnya nanti. Kakak tertua berkata, sekarang jam 12:30 siang. Beri kami kepercayaan semu sebelum jam 3, jadi kami bisa mengatur waktu. Baik. Elaine buru-buru setuju, lalu segera bangkit dan ingin mencari Charlie. Saat ini, Charlie sedang memasak di dapur di lantai bawah. Bab 802. Karena mereka baru pindah ke rumah baru, butuh waktu lama untuk bersih-bersih, jadi hari ini dia makan malam lebih lambat dari biasanya. Tapi perawatan Charlie bagus. Dua wanita cantik, Claire dan Elsa, mengelilinginya dan membantunya di dapur, jadi memasak menjadi semacam kesenangan. Setelah menyiapkan makanan dan menyajikannya, Elaine juga turun dari lift saat ini. Dia akan meminta uang kepada Charlie, tetapi ketika dia melihat orang-orang bersiap untuk makan di dapur, dia tiba-tiba ragu-ragu. Dia tidak malu untuk berbicara dengan Charlie. Kuncinya, suami dan putrinya ada di sini, jadi dia merasa tidak pantas untuk segera berbicara. Pada saat ini, dia mendengar bel pintu berbunyi di luar, jadi dia berkata dengan heran, mengapa seseorang datang berkunjung tepat setelah pindah? Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari gerbang dan pergi ke halaman untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, dia tiba-tiba menemukan bahwa Nyonya Wilson sedang berdiri di depan pintu bersama Noah, Harold, dan Wendy. Elaine tidak tahu bahwa keluarga Wilson telah dimeteraikan. Ketika dia melihat Nyonya Wilson tua dan sekelompok orang, berdiri di pintu seperti orang-orang yang melarikan diri dengan tas besar, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu di sini lagi? Melihat Elaine membuka pintu, Nyonya Wilson mengabaikannya, dan masuk dengan hampa. Elaine buru-buru berdiri di depannya dan berkata,
Apa yang kamu lakukan? Mendobrak rumah? Percaya atau tidak, saya menelepon polisi untuk menangkap Anda. Nyonya Wilson tua mendorong Elaine pergi, dan ketika berjalan masuk, dia berkata tidak puas. Saya tidak bisa datang untuk melihat anak saya? Sekarang aku bahkan tidak bisa memasuki rumahmu. Elaine cemas, dan meraihnya, dan berkata, mengapa kamu tidak mengerti kata-kata yang baik? Anda tidak diterima di sini. Pernahkah Anda mendengar? Jangan lari ke rumah kami jika ada yang harus dilakukan di masa depan. Cepat pergi. Nyonya Wilson tua melepaskan diri darinya dan masuk. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia mencium aroma makanan dan dia mengangkat bahu. Baunya sangat enak. Ini lebih harum dari kubis rebus kios bebek untuk makan siang. Sebelum makan selesai pada tengah hari yang genting, orang-orang dari pengadilan datang ke pintu, dan setelah menangis dan menangis untuk waktu yang lama, Lady Wilson lapar dan menekan punggungnya. Pada saat ini, ketika dia mencium bau, perutnya berdegup kencang. Ketika Elaine mendengar suara ini, dia langsung mencibir, dan berkata, ternyata kamu datang ke rumah kami untuk meminta makanan. Saya pikir kamu sangat sombong pada awalnya. Setiap makan terasa dingin dan panas. Kenapa kamu lapar sekarang jadilah seperti hantu ini? Ketika Nyonya Wilson tua mendengar kata-kata Elaine, wajahnya memerah tiba-tiba, dan dia ingin kembali secara langsung. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia masih berencana untuk tinggal di Thompson dan ingin menjalani kehidupan yang baik, dia hanya bisa menanggungnya untuk sementara waktu. Menantu perempuan saya, ibu sangat lapar. Kamu boleh membiarkan ibu makan dulu, kan? Elaine mencibir dan berkata, berhentilah bermimpi, aku akan memberimu 10 detik untuk keluar sendiri, atau membiarkan polisi datang dan membawamu pergi. Melihat Nyonya Wilson tua tidak bisa masuk akal dengannya, dia berteriak dengan suara keras, Yakub! Apakah kamu tega melihat ibumu mati kelaparan? Jacob keluar dengan tatapan sedih dan berkata, Ibu, pukul 1.21 juta baru saja diberikan kepadamu kemarin, apalagi yang bisa saya lakukan? Nyonya Wilson segera duduk di tanah dan berteriak dengan keras, anakku, tidak tahukah kamu bahwa bank telah menyegel villa kita, dan kakakmu dan aku tidak punya tempat tinggal sekarang? Setelah itu, dia melihat ke arah Yakub, menangis dan memohon, anak baik, kamu tidak bisa melihat ibumu mati kelaparan atau mati kedinginan, kan? Yakub sedikit terkejut sekaligus, dan berseru, ada apa? Bagaimana villa itu bisa disegel? Ini bukan karena hutang yang dimiliki oleh grup Wilson. Nyonya Wilson tua menyeka matanya dan berkata, anak yang baik, kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Villamu sangat besar, kamu menyiapkan 2 kamar untuk ibumu. Aku tidur sekamar dengan Wendy, dan membiarkan adikmu tidur sekamar dengan Harold. Elaine tiba-tiba menjadi cemas, dan berseru, Lady Wilson, mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Kami telah mengatakan bahwa rumah kami tidak menyambut Anda, dan menjilat wajah kami untuk tinggal. Apakah Anda tidak malu? Nyonya Wilson tua mengabaikannya, memandang Yakub, dan memohon, Yakub, kamu adalah kepala keluarga, dapatkah kamu berbicara untuk ibumu? Setelah selesai berbicara, dia berteriak, tolong, aku berlutut untukmu. Bab 803. Melihat Lady Wilson hendak berlutut, Jacob panik dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Tapi Lady Wilson bertekad untuk berlutut. Dia lumpuh dan langsung jatuh. Dia berpikir untuk berlutut dulu dan kemudian berkata, untuk melihat apakah Jacob benar-benar berhati keras. Tidak ada gunanya Lady Wilson berlutut untuknya? Yakub berpikiran sama dengan Elaine. Meskipun dia berselisih dengan Elaine dan bahkan berencana untuk berpisah dengannya segera, dia dan Elaine setuju tentang masalah Lady Wilson. Dalam hal apapun, Lady Wilson tidak boleh diizinkan untuk tinggal. Jadi, Jacob memegangi Lady Wilson di pelukannya, dan berkata dengan dingin, Ibu, jangan datang kepadaku untuk bermain trik apapun. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak bisa membiarkan Anda tinggal di villa ini. Nyonya Wilson yang tua menyalahkan dengan sedih, Jacob, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Anda lahir selama kehamilan saya di bulan Oktober. Kamu pindah ke villa besar, dan kamu bahkan tidak membiarkan aku hidup? Jacob mengangguk dan dengan tegas berkata, Ibu, hatimu akan mati. Bagaimanapun, saya tidak akan setuju dengan Anda untuk tinggal di sini. Anda telah mendengar? Elaine mencubit pinggangnya dan berkata, jika kamu masih tahu bahwa kamu menginginkan wajah, pergi saja, jangan tunggu aku memanggil polisi dan menyeretmu keluar, maka wajah lamamu tidak akan terlihat baik. Wajah Nyonya Wilson tua segera ditarik ke bawah, dan dia mendengus dingin, dan berkata, Yakub adalah anakku.
Anakku. Dia memiliki kewajiban untuk mendukung saya. Saya tidak punya tempat tinggal sekarang. Dia harus menerima dan mendukung saya. Mulai hari ini, saya hanya tinggal di sini dan tidak pergi kemana-mana. Jika Anda tidak membiarkan saya hidup, saya akan pergi ke pengadilan untuk menuntut Anda. Jika Anda memindahkan saya akan memanggil polisi dan mengatakan bahwa Anda melecehkan para tetua, dan Anda akan ditangkap pada saat itu. Elaine menunjuk ke Nyonya Wilson tua dan mengutuk. Jika kamu adalah tuan tua, kamu mulai bermain trik, kan? Saya tidak percaya ada orang yang berani menangkap saya. Jika kamu tidak keluar hari ini, aku akan membunuhmu. Setelah berbicara, Elaine membuka giginya dan menarikkan cakarnya, dan memukul wajah Nyonya Wilson tua. Noah buru-buru memblokirnya dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda mengalahkan Nyonya tua yang saya katakan? Ponsel saya dapat merekam gambar. Harold dan Wendy juga bergegas dengan cepat, mengepung Lady Wilson, dan bisa dibilang berkata, masuk akal dan legal bagimu untuk mendukung nenek. Yakub tercengang. Dia juga tidak tahu bagaimana hukum secara umum menangani masalah-masalah seperti itu. Tetapi kedengarannya jika itu benar-benar masuk ke organ peradilan, sepertinya dia benar-benar tidak masuk akal. Elaine juga panik. Jika ini benar-benar membuat mereka berhasil di sini, bagaimana kehidupan yang baik akan menjadi? Mereka baru saja pindah hari ini, dan bahkan tidak bisa tidur nyenyak di villa ini. Nyonya Wilson tua, pengganggu, akan terlibat di dalamnya. Bukankah itu mengganggu? Ketika pasangan itu tidak tahu harus berbuat apa, Charlie tiba-tiba berkata, memang tugas saya mertuanya untuk menghidupi ibunya, tapi villa ini milik saya, dan saya tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Anda. Jacob menghela napas lega dan buru-buru berkata, pernahkah kamu mendengar? Villa itu milik menantu laki-laki saya, bukan milik saya. Saya tidak bisa menjadi guru di sini. Nyonya Wilson tua mengertakkan gigi dan menatap Charlie, dengan dingin mendengus. Jika kamu telah makan dan minum selama bertahun-tahun dalam keluarga Wilson saya, bukankah seharusnya Anda mendukung saya? Charlie tersenyum acuh tak acuh. Saya tidak diwajibkan secara hukum untuk mendukung Anda, jadi saya minta maaf, silakan kembali. Nyonya Wilson tua berpura-pura dan berkata, jikalau begitu saya tidak peduli. Jika Anda menikah dengan cucu perempuan saya, Anda harus mendukung saya. Saya akan tinggal di villa ini hari ini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan saya. Aku akan mati di sini. Charlie mengerutkan kening dan berkata, kamu masuk tanpa izin ke dalam rumah dan memprovokasi masalah. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Nyonya Wilson tua mencibir, tangkap aku? Saya datang ke rumah anak laki-laki saya dan rumah cucu perempuan saya. Mengapa polisi harus menangkap saya? Bahkan jika kau membawa kaisar langit, aku tidak takut. Bab 804. Charlie mengangguk. Karena kamu tidak ingin menghadapinya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jadi, dia berkata dengan ringan, Lady Wilson, karena Anda tidak memiliki tempat tinggal, bagaimana kalau saya mengatur tempat untuk Anda tinggal? Ini termasuk makanan dan perumahan, tanpa mengeluarkan sepeser pun. Jangan datang ke set ini denganku. Nyonya Wilson tua berkata dengan nada menghina. Apakah Anda ingin saya tinggal di rumah tua tempat Anda berempat dulu tinggal? Sudah kubilang, tidak ada pintu. Aku tidak akan tinggal di tempat yang kumuh, aku akan tinggal di dalam kamu Thompson Villa hari ini. Charlie mencibir, kamu terlalu banyak berpikir, rumah tua itu juga dibeli dengan uang, bagaimana bisa kamu hidup dengan sia-sia? Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim Ishak sebuah WeChat. Keluarga Wilson datang ke Thompson untuk membuat masalah. Sapa dan bawa orang-orang ini ke pusat penahanan selama setengah bulan. Ishak dengan cepat membalas pesan. Pahami Tuan Muda, saya akan membuat pengaturan. Saat ini, Elaine sangat kesal dengan Nyonya Wilson, dan dia hanya ingin mendorong dan mengusirnya keluar. Nyonya Wilson terlalu cemas, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi secara langsung, berkata, jika merat polisi, segera datang. Tolong saya, menantu perempuan saya tidak mendukung saya, dan dia harus mengalahkan saya dan membiarkan saya mati. Polisi berkata dengan sangat bertanggung jawab, di mana alamatnya? Ayo kirim seseorang ke sana. Lady Wilson berseru, ada di area Thompson Villa A05. Oke, tolong tunggu sebentar, petugas polisi kita akan segera ke sana. Charlie baru saja selesai mengirim WeChat. Melihat dia menelepon polisi, dia tersenyum dan berkata, karena polisi telah dipanggil, maka semua orang akan menunggu polisi untuk memutuskan.
Elaine sangat cemas tentang itu. Dia sangat takut polisi akan datang dan memaksa Yakub untuk mendukung orang tua. Jadi dia buru-buru berkata kepada Charlie, polisi apa yang kamu tunggu? Buang semuanya, atau polisi akan datang sebentar lagi, dan barang-barang lama akan ada di sini, bukankah itu akan lebih merepotkan?" Nyonya Wilson tua dengan dingin mendengus dan berkata, "Ya ada apa? Apakah kamu takut? Jika Anda dengan patuh membersihkan kamar dan memberikannya kepada saya, sehingga saya dapat tinggal di sini dengan aman, saya akan memberitahu petugas polisi dengan baik. Jika tidak, saya harus membawa Anda semua ke kantor." Noah buru-buru berkata ke samping, "Ibu, minta mereka menyiapkan 2 kamar. Saya harus tinggal dengan Harold. Tidak bisakah saya mengatakan saya adalah saudara tertua Yakub? Dia juga memiliki kewajiban pemeliharaan kepada saya. Jika tidak, saya akan memberitahu polisi bahwa mereka berkelahi dan menghancurkan hati saya." Setelah selesai berbicara, Noah melihat ke arah Charlie lagi dan mendengus dingin. "Katakan padamu Charlie, aku menderita penyakit jantung koroner, dan aku bisa mati di sini kapan saja dan di mana saja. Jika saya mati di sini, Anda harus bertanggung jawab sampai akhir." Charlie tersenyum sedikit dan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai polisi datang." Segera, ada ketukan di pintu. Noah sangat gembira dan buru-buru memberitahu Harold, Harold, buka pintunya." Harold dengan cepat keluar dan membuka pintu. Saat ini, tim polisi masuk dari luar pintu. Nyonya Wilson tua dengan tergesa-gesa berteriak dan berteriak, "Kamarad polisi, kamu telah mencoba wanita tua itu. Anak saya tidak mau mendukung saya. Menantu perempuan dan cucu laki-laki saya memukul saya." Bab 805. Elaine buru-buru berkata, "Kamarad polisi, jangan dengarkan omong kosong Lady Wilson ini. Suamiku diusir dari rumah olehnya dan memutuskan hubungan antara ibu dan anak." Petugas polisi itu memandang Elaine, lalu menatap Nyonya Wilson, dan bertanya, apakah yang dia katakan itu benar?" "Itu tidak benar." Nyonya Wilson tua berkata dengan tergesa-gesa, Aku hanya bicara sebentar." Kata yang marah. Jacob juga marah, dan berseru, "Kamu sudah lama berhenti membiarkan kami tinggal di villa keluarga Wilson. Anda juga mengusir saya dan putri saya dari kelompok keluarga Wilson, dan menahan saya dan Elaine dari keluarga Wilson. Pensiun kelompok, putuskan hubungan ibu anak denganku, dan sekarang kau sedang dalam kehancuran. Katakan saja padaku ini saat amarah?" Petugas polisi itu mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa pemilik villa ini?" Charlie berkata, Ini aku." Petugas polisi itu mengangguk dan bertanya, Apa hubungan Anda dengan Lady Wilson di lapangan?" "Tidak masalah." Charlie berkata, Dia adalah nenek dari istriku." Petugas polisi berkata kepada Lady Wilson, Anda datang ke tempat yang salah. Anda dapat berkonsultasi dengan putra dan putri Anda tentang perawatan, tetapi Anda tidak dapat masuk rumah cucu ipar Anda dan membuat masalah. Anda sudah dicurigai membobol rumah dan memprovokasi masalah." "Apa?" Nyonya Wilson tua memarahi dengan marah. Kepalamu penuh sesak? Rumah anak saya, tidak bisakah saya datang?" Petugas polisi itu berkata dengan sabar, kuncinya bukan rumah anak Anda, mengerti?" "Aku mengerti pamanmu." Nyonya Wilson memarahi dengan marah. Saya tidak peduli tentang ini, mereka harus menerima saya hari ini, jika tidak, saya tidak akan pergi." Nuh juga menyembunyikan dirinya dan berseru, "Saya adalah saudara tertua Yakub, saya tidak punya tempat tinggal sekarang, dan dia juga memiliki kewajiban pemeliharaan kepada saya. Jika mereka tidak menerima kami tidak akan pergi." "Itu benar, kami tidak akan pergi." Harold dan Wendy juga duduk di tanah, berbaring di sini. Wajah Elaine sangat jelek, dan berkata, keluargamu yang terdiri dari 4 orang ini terlalu tidak tahu malu, kan? Yang Anda miliki hanyalah mengandalkan rumah." Nyonya Wilson tua mengertakkan gigi dan berkata, bagaimanapun, jika kamu tidak mengizinkan aku hidup, aku akan duduk saja di sini. Duduk di sini tanpa makan atau minum. Aku akan mati di depan pintumu. Aku akan menghantuimu saat aku menjadi hantu." Elaine tercengang. Charlie juga kaget. Bukankah ini cara ibu mertua biasa memarahi jalanan di lingkungan sebelumnya? Lady Wilson dan Elaine benar-benar dilahirkan untuk menjadi sama. Petugas polisi melihat keempat orang ini, melambai kepada bawahan di sampingnya, dan memerintahkan, ayo, bawa orang-orang ini kembali." "Baik, Pak." Petugas polisi lainnya dengan cepat mengendalikan Nyonya Wilson dan memborgol mereka dengan cepat. Nyonya Wilson tua bingung dengan pemandangan ini dan berkata dengan marah,
Polisi, apakah Anda salah paham? Mereka meninggalkan saya dan untuk apa Anda menangkap saya?" Petugas polisi itu memandangnya dan berkata, Anda dicurigai memprovokasi masalah. Sesuai dengan hukum dan ketertiban, Anda akan ditahan selama 15 hari. Nyonya Wilson tua bergumul dengan cepat, dan berkata, mengapa Anda tidak peduli? Anda menjadi hitam dan putih dan melakukan kesalahan pada orang baik. Petugas polisi itu mengerutkan kening dan berkata, jika Anda tidak meninggalkan dukungan Anda dapat mengajukan gugatan di pengadilan, dan pengadilan akan mengadilinya, tetapi Anda tidak dapat pergi ke rumah orang lain untuk membuat masalah. Ini sudah ilegal. Setelah itu, petugas polisi tersebut memperingatkan, kalian berempat sebaiknya jujur. Jika Anda berteriak atau bahkan melawan, Anda akan dianggap menghalangi tugas resmi, dan Anda mungkin akan dihukum pada saat itu. Nyonya Wilson tua putus asa dan berseru, mengapa? Mengapa? Mengapa Anda menangkap saya? Saya hanya seorang Lady Wilson yang tidak punya tempat tinggal. Bahkan jika kamu menyedihkan dan mengasihani aku, kamu tidak bisa membawaku pergi. Petugas polisi berkata dengan dingin, tidak peduli betapa miskinnya Anda harus mematuhi hukum. Singkirkan semuanya.